Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada Ahad pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul bermuajah bersilaturahim untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim rutin setiap hari Ahad ba'da subuh di Masjid Al-Mujahidin yang kita cintai ini. Mudah-mudahan silaturahimnya, duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala turunkan ridho, rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan mujahadah, ikhtiar, kesungguhan Bapak-bapak jemaah sekalian melangkahkan kaki, mengirimkan tangan ke masjid ini untuk sholat berjamaah, untuk talabul ilmi. Setiap langkahnya itu menjadi wasilah kafarat dosa, digugurkannya dosa-dosa. Bahkan pahalanya begitu luar biasa. Duduknya kita di majelis ilmu sama seperti memerdekakan 1000 orang budak, walaupun kita duduknya hanya sebentar saja. Man jalasa fi majlisil ilmi sa'atan, orang yang duduk di majelis ilmu 1 jam saja, sebentar saja, maka pahalanya khairun min alfi ikraqabatin, sama seperti memerdekakan 1000 orang budak. Bukan berarti kita cukup duduk di majelis ilmu tapi kagak mau berinfak bersedekah lagi. Tapi maksudnya adalah keutamaan orang yang menuntut ilmu itu begitu besar, begitu luar biasa. Maka tidak ada orang yang bisa menjadi berilmu, bisa menjadi pintar tanpa belajar. Bahkan yang belajar pun belum tentu punya ilmu. Kalau kita belajar ilmu psikologi, ada pengetahuan jangka pendek, ada pengetahuan jangka panjang. Ada informasi yang masuk ke sensor otak dia, dicatat. Ada yang hilang dalam waktu yang cepat, ada juga yang tersimpan dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama pun kalau enggak dimurojaah lagi, kalau enggak dipelajari lagi, enggak diingat lagi, juga bakal hilang. Kan enggak sedikit orang yang ngaji hari ini besok udah lupa. Ceramah maulid kita dengerin, kita simak malam ini, paginya udah lupa. Ceramah Isra Mi'raj tentang keutamaan sholat, misalkan keutamaan berjamaah malam, sampai jam 12 panitia mati tidurnya, sampai jam 2 bersih-bersih dulu, besoknya kesiangan kan subuh. Apa yang didengarkan semalam lupa semua ya, karena memang ingatannya jangka pendek. Yang jangka panjang pun kadang bisa hilang. Dia udah ingat tapi lupa lagi. Belajar di pesantren ya, bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Keluar dari pesantren kagak dipakai lagi tuh. Mau ngomong Arab karena yang lain di luar pesantren nggak ada yang ngomong Arab sama dia. Boro-boro ngomong Arab, ngomong Inggris juga kagak ada. Ujung-ujungnya bahasa Arab, bahasa Inggris yang pernah dia pelajari nggak dia pakai karena nggak ada teman ngomong. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tahunan, lama-kelamaan hilang ilmunya, udah nggak ingat lagi. Bahkan mufradat, vocabnya, perbenaran katanya juga bisa hilang. Bagaimana itu bisa muncul? Walaupun itu pengetahuan jangka panjang, tapi bisa dia hilang dan dia bisa memunculkan lagi, memurojaah lagi, mengingat lagi. Biasanya kalau orang pernah bisa, lebih mudah nanti ingatnya. Contoh, ada orang yang pernah hafal surat Al-Waqiah. Saya yakin para jemaah pasti udah hafal ya surat Al-Waqiah ya. Iza waqa'atil waqiah, udah ya? Udahlah, anggap aja udah. Terus dia lupa nih karena jarang dibaca, karena jarang diulang. Nah, kalau dia pernah hafal, mau diulang lagi bacaannya, mau hafalannya mau diingat lagi, itu lebih mudah, lebih cepat ketimbang orang yang belum pernah hafal sama sekali. Paham kan? Makanya dalam Islam kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dalam lafaz yang lain, ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilalah.
Diwajibkan menuntut ilmu itu bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan, mulai dari belayar sampai dengan liang lahat. Maksudnya sampai dengan dia wafat, tidak ada berhentinya proses belajar. Kenapa? Tatkala orang berhenti belajar, berhentilah ilmu di sana. Mudah-mudahan taklim kita ini salah satu di samping menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk belajar dan belajar, juga menjadi wasilah diturunkannya petunjuk Allah kepada kita.